Sebelum era Presiden Joko Widodo, keadaan pos perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang terlihat ala kadarnya dengan hanya berbentuk seperti sebuah patok perbatasan desa. Tapi semenjak Jokowi menjabat, pos lintas batas negara atau PLBN tak layak itu disulap menjadi lebih cantik dan megah. Langkah Jokowi ini sempat membuat negara tetangga iri karena dinilai sukses dalam menaikkan citra Indonesia lewat pembangunan pos batas tersebut. Di sisi lain, Jokowi juga dianggap berhasil membangun daerah luar Indonesia yang selama ini kerap dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Lalu apa saja perbatasan Indonesia yang berhasil dirombak oleh Presiden Jokowi? Berikut 6 perbatasan yang dipercantik Jokowi dan membuat bangga rakyat Indonesia. 1. Skou. Pos perbatasan Skou merupakan batas antara Indonesia dengan Papua Nugini. Perbatasan ini terletak di distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua. Sebelum direnovasi, pos ini memiliki tampilan yang suram. Bangunan yang ada di sekitar juga kurang beraturan. Apalagi pos ini sempat jadi tempat baku tembak antara pasukan Papua Merdeka dengan TNI penjaga perbatasan yang semakin menambah kesan suram. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi meresmikan posko yang baru. Tampilan megah terpancar dengan hadirnya gedung utama berhiaskan ornamen khas rumah Tangfa dan ornamen lokal lainnya di sisi luar gedung. Di halaman gedung juga terdapat sebuah patung Garuda raksasa yang menghadap ke arah Papua Nugini. Di arah timur pos yang dibangun dengan biaya 246,5 miliar rupiah ini, ada gerbang raksasa dengan 2 akses masuk yang dihiasi ornamen khas Papua dengan tulisan "Selamat datang di Indonesia, Welcome to Indonesia" yang menghadap ke Papua Nugini. Kerennya lagi, di sini juga terdapat sebuah mercusuar 10 lantai bertinggi 50 meter yang berfungsi memantau keadaan perbatasan kedua negara. Pos perbatasan yang dulunya jarang dikunjungi, kini jadi salah satu ikon yang dipuja warga Papua. 2. Aruk. Pos ini terletak di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Secara bentuk pos ini mengalami perombakan yang cukup signifikan. Sebelum direnovasi oleh Presiden Jokowi, pos ini berbentuk kotak dengan bagian tengah atapnya menjulang ke atas seperti menara, tapi tampak tradisional dengan motif khas suku Dayaknya. Sesudah direnovasi, bangunan utama yang mengadopsi rumah panjang khas Dayak itu menjadi lebih modern dari sebelumnya. Bagian badan pos tampak lebih lebar. Menaranya berbentuk tameng khas suku Dayak, namun ditambah sentuhan gaya futuristik. Tak hanya itu, PLBN Aruk yang memiliki luas 9,1 hektar dan luas bangunan utama sebesar 4.118 meter ini dilengkapi dengan klinik, pemindai truk, jembatan timbang, gudang sita, rest area, 24 kios, dan masih banyak lagi. Menurut data, setidaknya ratusan hingga ribuan orang melewati batas negara ini setiap harinya. Selain itu, perbatasan ini juga diklaim sebagai yang termegah di Indonesia karena pemerintah harus menggelontorkan dana hingga 131 miliar rupiah dalam pembangunannya. 3. Entikong. Diresmikan pada 2016, PLBN Entikong terletak di Jalan Lintas Malindo, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Lihat saja tampilan PLBN Entikong yang baru. Secara keseluruhan lebih cantik daripada sebelumnya, di mana terdapat bangunan utama yang terletak di tengah area pos perbatasan yang bernuansa modern dan etnik Dayak. Di halaman gedung tersebut juga terdapat tugu Pancasila yang semakin menambah kecantikan pos perbatasan ini. Jangan lupa juga, pos ini dikelilingi oleh perbukitan hijau yang kian memanjakan mata. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan PLBN Entikong, Victorius Dunan, menyebut renovasi pos ini sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dan memudahkan mobilitas para warga sekitar. Apalagi pos ini kabarnya juga lebih megah dibandingkan pos milik Malaysia yang berada di Tabedu, Sarawak, yang secara tidak langsung menaikkan harga diri Indonesia di depan negara Malaysia.